Oke, ya. Baik, karena di perdagangan dan keuangan internasional ini kita banyak membahas tentang kurs, maka untuk memahami lebih dalam bagaimana kurs itu ditetapkan, ya, kita perlu mempelajari uang dan suku bunga, ya. Dan topik bahasan ini itu sebenarnya merupakan sub bahasan pada ekonomi moneter. Ya, ekonomi moneter itu adalah salah satu rumpun ilmu ekonomi yang membahas tentang uang. Baik, ya, sebagai pembuka, factors that affect a country's money supply or demand are among the most powerful determinant of its currency's exchange rate against foreign currency. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi supply dan demand terhadap uang itu merupakan faktor determinan daripada exchange rate atau nilai kurs. Ya. Jadi uang itu kalau di dalam ekonomi konvensional, uang itu dia merupakan barang. Dia itu di-treat atau mendapatkan perlakuan seperti barang. Ya. Nah, barang itu punya harga. Harga itu ditetapkan oleh suatu mekanisme di dalam pasar yang kita sebut dengan supply dan demand. Karena uang itu ditreatment seperti barang, ya ini kita ngomong ekonomi konvensional ya, bukan ekonomi syariah ya. Kalau ekonomi syariah beda lagi. Karena uang itu ditreatment seperti barang, maka dia punya harga, dia punya supply dan demand. Harga daripada uang itu kita sebut dengan suku bunga. Ya. Jadi ketika kita belajar uang, ketika kita belajar suku bunga, dua faktor tadi itu merupakan faktor determinan dari nilai tukar atau kurs. Kalau kita ingin mengetahui apa penyebab bergejolaknya atau naik turunnya nilai kurs, kita harus merujuk pada teori moneter yang membahas tentang uang, suku bunga, dan lain sebagainya. Pada topik ini kita akan mengkombinasikan pasar forex ya, dengan pasar uang untuk menentukan nilai kurs pada jangka pendek. Jadi kita akan mempelajari ya perilaku pasar forex dan pasar uang untuk menentukan hubungan nilai jangka pendek daripada kurs. Kemudian it also analyze the long-term effects of monetary change on output prices and expected future exchange rate. Pada jangka panjang kita akan menganalisis apa yang kita analisis? Monetary change, ya, perubahan moneter. Jadi ekonomi itu ada ekonomi real, ada ekonomi ekonomi ketenaga kerjaan. Salah satunya ekonomi publik, ekonomi regional. Salah satunya juga ada ekonomi moneter. Apa yang dimaksud dengan ekonomi moneter? Ekonomi yang membahas khusus tentang uang. Ya. Nah, pada jangka panjang nilai kurs itu akan dipengaruhi oleh perubahan moneter terhadap harga barang dan jasa. Jadi pada jangka panjang akan dipengaruhi oleh moneter, atau dalam istilah lain kita akan belajar tentang level harga atau kita sebut dengan inflasi. Teman-teman, ini kalian saat ini saya minta untuk fokus 1000%. Karena saya akan merangkum ya pemahaman moneter dalam beberapa waktu yang singkat. Ini kalau di ilmu ekonomi, kalian mengambil ilmu ekonomi, ini tuh 1 semester sendiri.
Ya. Tapi saya akan mencoba untuk merangkum harapannya ya nanti supaya teman-teman bisa memahami kurs. Tujuan kita kan memahami kurs, tapi untuk memahami kurs kita perlu belajar uang dan suku bunga. Oke, pertama ini ya ada satu teori cerita. Ini ada satu teori ceritanya itu begini teman-teman. Ya, oh sebelum saya cerita, mungkin saya mendefinisikan dulu ya apa yang disebut dengan uang. Ya, uang itu adalah atau karakteristik uang itu adalah yang pertama sebagai medium of exchange. Medium of exchange itu apa? Medium of exchange itu adalah media untuk bertukar, digunakan untuk pembayaran. Ya, dulu sebelum ada uang, nah gini kita sejarahnya. Dulu sebelum ada uang, orang-orang itu menggunakan sistem yang namanya barter. Barter itu apa? Saya adalah petani beras. Saya pengen ayam. Ketika saya pengen ayam dan saya punyanya beras, saya harus pergi ke pasar untuk mencari orang yang punya ayam, yang mau menukarkan ayamnya dengan beras. Mungkin di pasar banyak sekali orang punya ayam, tapi belum tentu mereka butuh beras. Ya, maka sistem barter ini adalah salah satu sistem tertua di dunia, ya paling tua, di mana ketika seseorang butuh sesuatu, dia akan menukarkan dengan barang, pertukaran barang dengan barang. Ini barter. Barter ini tidak bertahan lama, ya, tidak bertahan lama. Karena adanya double coincidence. Apa yang dimaksud dengan double coincidence? Jadi ketika Anda membutuhkan sesuatu, misalnya saya butuh ayam, Anda harus mencari orang yang punya ayam dan yang butuh beras. Dan itu kan susah, artinya harus terjadi double coincidence. Ya, mungkin banyak orang punya ayam tapi belum tentu mereka butuh beras. Nah, karena sistem ini susah, akhirnya tidak bertahan lama. Orang-orang kemudian melakukan inovasi, yaitu dengan menukarkan sesuatu yang dapat diterima oleh khalayak umum. Dari sistem barter kita memiliki uang, tapi uangnya itu berupa barang, goods, money, ya, atau kita sebut dengan uang barang. Uang barang itu kalau misalnya di banyak ya uang barang, goods money itu banyak. Contohnya adalah misalnya garam. Garam dulu itu merupakan sesuatu yang diinginkan oleh semua orang sehingga dia bisa menjadi uang. Ya. Nah, maka dari itu garam itu pernah menjadi uang. Saya mau beli ayam. Ayam itu berapa harganya? 2 gram garam contohnya. Ya sudah, saya membeli ayam dengan 2 gram garam. Pernah sampai kalau nggak salah itu cangkang kerang itu pernah menjadi uang, ya. Kemudian apa batu-batuan mulia itu pernah menjadi uang. Bahkan di beberapa negara, khususnya di penjara, apa yang menjadi uang di dalam penjara? Pernah tahu nggak apa? Uang di dalam penjara apa? Roh, Alkohol, rokok. rokok. Rokok itu menjadi uang di dalam penjara, ya. Jadi uang itu banyak, ya. Nah, kemudian sampailah kita itu pada suatu masa di mana uang itu tidak lagi barang, tapi merupakan logam mulia atau kita sebut dengan bimetallic system.
Bimetallic system. Bimetallic system itu itu artinya dua metal mulia, yaitu emas dan perak. Ya, jadi emas dan perak kemudian menjadi uang. Ya, kita lihat dalam sejarah emas perak itu sampai menjadi uang karena semua orang suka emas, semua orang suka perak dan mereka mengakui bahwa itu merupakan barang yang mulia. Akhirnya mereka menjadikan emas dan perak itu sebagai uang. Sampai akhirnya sistem ini runtuh, bimetallic system ini runtuh. Ya, runtuh, kemudian kita memiliki uang fiat money. Uang fiat itu artinya uang kertas, ya, seperti yang kita gunakan ini. Ya. Ini uang kertas, ya, uang kertas. Ini uang kertas. Nah, sekarang itu kita punya yang namanya uang itu uang electronic money atau kita sebut dengan e-money. Ya. Dan sekarang ini kita punya yang namanya cryptocurrency, uang kripto. Nah, sekarang ini kita sampai pada suatu masa yang uang itu adalah kripto. Kripto itu apa, Pak? Kripto itu teknologi. Ya. Jadi uang kripto itu artinya uang yang dibangun didasarkan pada teknologi blockchain. Ya, ini nanti terlalu lama saya harus menjelaskan ini. Tapi ini adalah gambaran sejarah uang. Dari yang tadinya barter, kemudian ada goods money, kemudian ada bimetallic system, ada fiat, ada e-money. Sekarang kita mencapai pada satu era namanya cryptocurrency. Ya, ini ada salah satu di antara kita ini yang suka jualan kripto, saya dengar ya. Suka main di kripto. Oke. Apa yang dimaksud dengan uang? Uang itu adalah ya Bitcoin dan lain sebagainya. Ya, betul, Bitcoin. Uang itu adalah media of exchange, ya, media untuk bertukar. Dia dijadikan sebagai alat pembayaran. Uang itu juga sebagai unit of account. Unit of account itu apa? Itu a widely recognized measure of value. Jadi sebagai pengukur nilai suatu barang. Contohnya apa? Saya beli air mineral ini. Berapa harganya? Berapa nilainya? Nilainya adalah Rp3.000. Saya beli mouse. Mouse ini berapa nilainya? Nilainya Rp50.000. Saya beli tablet. Berapa nilainya? 10 juta rupiah. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin mahal, semakin banyak kekayaan yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Uang itu sebagai unit of account adalah suatu pengukuran yang sama-sama diterima oleh masyarakat. Bayangkan kalau Anda hidup di zaman barter. Untuk membeli satu tablet ini, ya, maka Anda harus membayar dengan 10 ton beras atau 300 kilogram ayam atau 50 kilogram ikan tuna atau 80 kilogram jagung, atau apakah kita mau meneruskan sampai nggak ada habisnya? Ya, jadi inovasi. Jadi makanya uang itu dikatakan sebagai salah satu penemuan paling penting dalam sejarah. Ya, salah satu penemuan paling. Kalau kita nggak punya uang, bayangkan kalau kita masih di dalam sistem barter, kayak mana itu kita mau melabeli? Bisa-bisa kita ke supermarket, label harganya, price tag-nya itu bisa-bisa panjang nggak karu-karuan. Ya. Nah, yang terakhir, uang itu adalah a store of value. Store of value itu apa? Tempat media menyimpan nilai.
Ya, media menyimpan nilai karena apa? Barangkali kita tidak membutuhkan untuk mengeluarkan kekayaan kita pada saat ini, tapi 2 hari lagi atau 3 hari lagi kita akan mengeluarkannya. Kalau misalnya ya uang yang kita gunakan saat ini adalah garam, garam itu bisa rusak enggak dengan semakin bertambahnya waktu? Garam bisa rusak enggak? Garam itu bisa rusak. Kalau dia kena panas matahari, dia akan meleleh. Gula bagaimana? Gula juga bisa rusak. Kalau dia terekspos dengan udara, kualitasnya menurun, bisa-bisa habis dimakan semut. Kalau mata uang yang kita gunakan itu adalah contohnya kopi dan teh. Kopi dan teh itu pernah menjadi mata uang. Kalau itu yang kita jadikan mata uang, kopi dan teh itu bisa membusuk. Apalagi buah-buahan dan sayuran segar. Itu juga pasti akan membusuk. Maka kita perlu suatu media yang bisa kita gunakan untuk menyimpan nilai kita saat ini, menyimpan kekayaan kita saat ini, untuk kemudian kita gunakan di masa depan atau di beberapa hari yang akan datang. Makanya pada saat itu muncullah bimetallic system, sistem yang menggunakan 2 metal, yaitu emas dan perak. Karena apa? Emas dan perak itu pertama dia diakui sebagai barang yang bisa diterima oleh semua khalayak. Yang kedua, dia bisa menjadi unit of account, alat untuk mengukur suatu nilai. Berapa laptopmu? Oh, 2 gram emas. Ya. Yang ketiga, dia bisa menjadi store of value. Emas itu tahan lama, tahan banting, tidak gampang busuk, tidak gampang terbakar, tidak gampang kalau kena air tidak gampang rusak. Ya, maka dia bisa menjadi uang yang bagus. Ya, jadi dia merupakan store of value. Nah, yang terakhir adalah uang itu should be widely accepted. Uang itu harus diterima oleh semua khalayak. Kalau misalnya ada orang ya, dia ngomong bahwa oh, botol air mineral ini merupakan mata uang yang sah untuk digunakan di suatu negara dan itu bisa diterima dengan semua orang di negara itu, maka botol air ini bisa menjadi uang. Ya, apapun itu. Kalau misalnya saya punya jam, ya, saya punya jam ini dia bisa diterima oleh semua khalayak umum bahwa ia merupakan mata uang, alat tukar yang diterima oleh banyak orang, maka jam ini bisa menjadi uang. Jadi salah satu karakteristik dari uang, dia harus widely accepted, dia harus diterima oleh banyak khalayak. Oke, sebelum saya bercerita, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bercerita. Tadi kan saya harus menyetop ya. Saya ingin bercerita. Ada teori moneter yang harus teman-teman dengar saat ini. Jadi gini, teori moneter menyebutkan bahwa ketika jumlah uang yang ada di dalam pasar itu banyak, maka inflasi itu akan tinggi. Pak, kenapa ya Pak ya? Ketika jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat itu banyak, inflasi itu akan tinggi. Ya, ketika jumlah uang beredar di masyarakat itu tinggi, orang-orang itu kecenderungannya kalau dia punya uang lebih banyak, ya, kalau dia dapat gaji lebih banyak, kecenderungannya apa? Akan apa? Dia akan meningkatkan apa? Konsumsi. Nah, ketika konsumsi ini meningkat, ya, apa yang terjadi? Harga akan mahal. Karena apa? Karena peningkatan konsumsi, peningkatan demand, ya, itu tidak bisa diimbangi oleh supply. Akhirnya harga itu akan semakin mahal.
Nah, kalau harga semakin mahal, Pak, apa yang akan terjadi? Inflasi akan apa? Akan tinggi. Kalau inflasinya tinggi, apa yang terjadi? Barang-barang lokal, barang-barang domestik terlihat lebih apa? Lebih mahal. Berarti apa? Menurunkan ekspor. Kalau ekspornya turun, apa yang terjadi? Rupiah akan terdepresiasi. Nilainya akan turun. Jadi inti daripada perkuliahan kita pada hari ini itu menjelaskan ini. Ketika jumlah uang beredar di masyarakat itu meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Karena orang, kalau dia yang tadinya gajinya itu 1 juta, sekarang gajinya 2 juta, konsumsinya akan meningkat. Peningkatan konsumsi akan menyebabkan peningkatan harga. Harga yang meningkat akan diimbangi atau akan dibarengi dengan naiknya inflasi. Kalau inflasi terjadi, barang-barang domestik lebih mahal. Akibatnya ekspor turun. Ekspor turun menurunkan permintaan rupiah. Rupiah yang berkurang permintaannya akan apa? Akan terdepresiasi. Ya. Sekarang kita balik. Jumlah uang beredar. Kalau jumlah uang beredarnya itu berkurang, artinya misalnya karena COVID, ya orang-orang nggak pada punya duit, jumlah uang beredar di masyarakat berkurang. Apa yang terjadi? Konsumsi akan berkurang. Kalau konsumsi berkurang, berarti apa? Harga-harga akan turun. Kalau harga-harga akan turun, inflasi. Apa yang dilakukan inflasi? Inflasi juga akan turun. Kalau inflasi turun, berarti barang-barang kita lebih murah dipandang di dunia internasional. Akibatnya apa? Ekspor kita akan meningkat. Kalau ekspor kita meningkat, rupiah kita juga akan meningkat. Nah, ini kuliah 1 semester saya singkat menjadi ini. Ya. Dari sini ada pertanyaan? Samuel, monggo Samuel. Permisi Pak, apa suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Monggo Mas. Saya ingin bertanya Pak, kan sesungguhnya kalau di lapangan apakah semudah teori ini ya Pak? Maksudnya apakah benar ketika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka ekspor kita akan pasti meningkat dan juga nilai rupiah itu tidak terdepresiasi gitu. Oh, Apakah enggak juga. sebenarnya di lapangan itu beneran terjadi seperti itu atau sebenarnya banyak faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi hal Ada itu? faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi. Ini saya cuma bicara dari aspek moneter, ya, belum berbicara dari aspek yang lain, ya. Gitu ya, Mas Sam ya. Ini pertanyaan yang bagus. Oke, saya Baik. lanjutkan dulu ya. Baik. Jadi intinya, kalian paham ya, intinya itu kita belajar ini. Ya, intinya kita belajar proses ini. Nah, saya akan pelan-pelan menjelaskan supaya nanti pada akhir perkuliahan ini kita akan paham bahwa oh ternyata nilai tukar itu dipengaruhi oleh apa? Oleh uang, oleh suku bunga, oleh jumlah uang beredar. Nah, itu inti dari perkuliahan kita pada hari ini itu. Tapi saya jelaskan di awal supaya kalian langsung dapat intinya apa, supaya nanti ketika mengikuti prosesnya lebih mudah. Mas Sahrawi, gimana Mas? Izin bertanya, Pak. Kalau Monggo. misalnya jumlah uang beredar itu harus uang yang harus berupa itu kan, Pak? Nggak bisa uang yang digital berarti kan, ya, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus. Saya nggak mau jawab sekarang. Nanti aja ya. Oh, ya udah. Oke, saya lanjut dulu ya. Apa yang dimaksud dengan uang? Uang itu adalah aset yang digunakan secara general, secara rame-rame digunakan, dan dia diterima sebagai alat untuk pembayaran. Ya,
Uang itu liquid. Liquid itu apa artinya? Aset itu bisa kita kategorisasi menjadi aset liquid atau aset yang tidak liquid. Liquid itu artinya apa? Liquid itu artinya cair, gampang dicairkan dalam bentuk uang. Saya punya beberapa aset, contoh tanah, kemudian emas, kemudian saham, kemudian obligasi. Ya, mana yang paling liquid? Yang paling liquid atau mana yang paling susah untuk kita transformasi menjadi uang? Mana yang paling tidak liquid? Tanah, Pak. Tanah. Ya, ini tidak liquid. Ini tidak liquid. Kenapa? Kalian kalau mau jual tanah itu susahnya minta ampun. Kalian pasang banner, tanah dijual. Belum tentu dalam waktu 1 tahun tanah itu kejual. Karena kan tanah itu kan ya tergantung ini ya, tergantung minat dan situasi ya. Kadang dia itu disukai, kadang juga enggak suka. Tergantung inilah taste dari masing-masing pembeli. Kalau emas itu cenderung lebih mudah dijual daripada tanah. Berarti dia lebih Lebih liquid daripada tanah. Kalau saham apalagi? Kalau Anda punya saham itu liquid sekali. Kalau obligasi juga gitu, obligasi juga liquid. Artinya proses mentransformasi dari yang tadinya saham ke bentuk uang, dari yang tadinya obligasi ke bentuk uang, itu dilakukan dengan mudah dan cepat. Nah, semakin mudah kita bilang aset itu liquid. Mana yang lebih liquid, mobil atau rumah? Mobil. Mobil lebih liquid karena dia lebih cepat untuk dijual, lebih cepat untuk ditransformasi menjadi uang. Kita sebut mobil adalah aset yang liquid, lebih liquid daripada rumah dan tanah. Uang itu sendiri adalah aset yang paling liquid. Ya, gitu ya. Bahasa keuangannya, uang itu adalah aset yang paling liquid. Tetapi dia tidak menghasilkan keuntungan. Beda toh dengan tanah. Tanah semakin hari semakin naik, emas semakin hari semakin naik. Saham dia bisa ngasih kamu dividen, bisa ngasih kamu capital gain. Obligasi bisa ngasih kamu kupon, bisa ngasih kamu keuntungan setelah habis masanya gitu ya. Kalau kita pegang cash, uang, beneran uang, itu kan nggak menghasilkan apa-apa. Kalau kamu menaruh uang kamu di bawah bantal, sampai 10 tahun uangmu ya tetap itu aja. Bahkan rugi karena dimakan inflasi dan mungkin saja bisa-bisa dimakan rayap, dimakan kutu-kutuan itu sehingga uangmu rusak, nggak bisa digunakan. Ya, bahkan diambil orang. Betul kata Mbak Alia. Maka uang itu adalah aset yang paling liquid, ya. All other asset are less liquid. Selain uang, aset-aset itu liquid. Ya, liquid tapi selain uang, aset-aset itu tidak seliquid uang, tetapi dia memberikan return, memberikan penghasilan tambahan, return profit. Ya. Nah, jadi uang itu adalah sesuatu aset yang paling liquid, ya, dia tidak menghasilkan profit, berbeda dengan saham, tanah, rumah, mobil. Aset-aset tersebut tidak liquid tapi menghasilkan profit. Kalau Anda jual tanah, makin tahun makin tinggi harganya, ya kan? Nah, itulah yang kita sebut dengan uang. Uang, sekali lagi, di dalam ekonomi konvensional di treatment sebagai apa? Barang. Maka uang itu punya yang namanya supply dan punya yang namanya demand. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud dengan money supply atau supply uang. Supply uang itu adalah currency. Ya, currency. Currency itu apa? Currency itu ini cash. Ini namanya cash currency. Ini uang. Dan checkable deposit.
checkable deposit itu apa? Checkable deposit itu adalah deposito yang dicairkan melalui cek, atau kalau di Indonesia itu tabungan giral. Ya, tabungan giral. Jadi Anda tabungan itu kan ada banyak jenisnya. Ada tabungan biasa, tabungan giral. Kalau tabungan biasa ya seperti yang Anda miliki. Tapi kalau tabungan giral ya itu pencairannya itu lewat cek. Jadi Anda nulis cek, kemudian yang Anda beri cek itu dia akan mencairkannya ke bank. Nah, waktu mencairkan dia akan melakukan konfirmasi. Ini tulisannya beneran tulisan saya apa enggak, tanda tangannya beneran tanda tangan saya apa enggak. Bahkan sebelum dicairkan biasanya ditelepon. Pak Obed kemarin ini ya nerbitin cek 1 juta ya untuk Pak ini gitu. Oh iya Pak, tolong dicairkan ya. Oh siap gitu. Nah, itu deposito giral atau tabungan giral. Nah, yang disebut dengan money supply adalah cash plus checkable deposits ya, atau tabungan giral. Nah, tentu uang itu banyak jenisnya. Ada M0, M1, M2. Ya, kita belajar nggak ya M0, M1, M2 itu? Coba cek. Mungkin nanti ya. Ya, nanti ini aja. Jadi uang itu sebenarnya ada M0, M1, M2. Nah, ini ada bedanya. Ya, M0, M1, M2. Nanti dipelajari saja dipelajari saja ya. Oke. How the money supply is determined. Bagaimana suplai uang itu ditentukan? Ya. Menurut ekonomi moneter, ilmu ekonomi moneter, teori ekonomi moneter, bahwa suplai terhadap uang itu dikontrol oleh yang namanya bank sentral. Bank sentral itu kalau di Indonesia namanya Bank Indonesia. Kalau di Amerika namanya Federal Reserve. Fed. Ya. Bank sentral itu mengontrol seluruh bank yang ada di negara. Ya, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, itu semuanya dikontrol oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia merupakan bank sentral. Begitupun juga Fed. Fed itu mengontrol semua bank yang ada di Amerika. Ya. Nah, maka sentral bank itu meregulasi berapa jumlah uang yang ada di pasar. Kita sebut dengan jumlah uang beredar. Jadi jumlah uang beredar itu ditentukan oleh siapa? Central Bank. Supply terhadap, sekali lagi, supply terhadap jumlah uang beredar atau supply terhadap uang itu ditentukan oleh siapa? Central Bank. Central Bank indirectly control the amount of checking deposit issued by private banks. Ya, selain itu Central Bank juga secara tidak langsung mengkontrol apa? Tabungan deposit, tabungan giral yang diterbitkan oleh bank-bank swasta. Bagaimana Pak mengontrolnya? Lewat bunga. Nanti kita belajar bunga. Ya. Pak, apa benar Pak Bank Indonesia bisa mengontrol suplai terhadap uang? Bisa. Ya, bisa. Pak, apa benar Bank Indonesia bisa mensuplai uang elektronik? Nah, itu pertanyaannya nanti dulu. Kalau uang yang beredar, dia bisa. Oke, tadi kita belajar terkait dengan suplai. Suplai uang itu dikontrol oleh bank sentral, diregulasi oleh bank sentral. Hanya bank sentral yang memiliki kewenangan, yang memiliki kontrol terhadap suplai terhadap uang. Nah, sekarang kita belajar demand uang, permintaan terhadap uang. Apa yang mempengaruhi permintaan terhadap uang? Ya, setidaknya kalau kita bahas pada level individu, ya, terdapat 3 hal ya yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, expected return.
Ya, expected return itu adalah potensi penghasilan, ekspektasi return yang akan kita dapat. The interest rate measures the opportunity cost of holding money rather than interest-bearing bonds. Ya, suku bunga itu merupakan indikator, merupakan ukuran. Ukuran terhadap apa, Pak? Ukuran terhadap opportunity cost, biaya kesempatan. Anda kalau punya uang, Anda memiliki dua alternatif. Yang pertama, Anda pegang cash itu seperti saya saat ini memegang cash, ya, memegang cash. Atau uang ini saya investasikan ke dalam pasar uang, atau kita belikan obligasi, kita belikan saham. Untuk apa? Untuk mendapatkan return. Dalam hal ini, karena yang paling aman, yang paling liquid adalah obligasi, maka saya mempunyai dua alternatif. Kalau enggak saya pegang dalam bentuk cash, kalau enggak cash ini saya investasikan di pasar uang, di bond, untuk mendapatkan interest, untuk mendapatkan bunga. Ya. Maka apa yang terjadi? A rise in interest rate, kenaikan suku bunga itu meningkatkan biaya kesempatan untuk memegang uang dan kemudian menyebabkan permintaan terhadap uang menurun. Ya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa? Kok ketika kita punya suku bunga interest rate yang tinggi, ya, kenapa kok demand terhadap money, demand terhadap uang itu akan menurun? Karena ada biaya opportunity di sana, biaya kesempatan. Daripada aku megang uang cash, ngapain megang uang cash? Mending uang cashku tak masukkan deposit, tak belikan obligasi, aku dapat bunga, dan bunganya sekarang tinggi, ya kan? Bunganya tinggi berarti aku punya potensi mendapatkan profit, uangku mendapatkan profit, keuntungan. Nah, konsep semacam itulah yang kita sebut dengan faktor yang mempengaruhi demand terhadap money. Maka ketika interest rate tinggi, orang-orang akan melakukan investasi di mana? Di obligasi, di bond. Bondnya akan tinggi, sedangkan orang-orang jumlah uang beredar, orang-orang akan pegang uang apa enggak? Enggak pegang uang, karena dia akan diinvestasikan di bond kalau bunganya tinggi. Maka jumlah uang beredar menurun, dan hal ini akan menurunkan demand terhadap uang. Ya, ada biaya kesempatan. Kalau enggak kalian pegang uang, kalau enggak diinvestasikan di pasar modal, di pasar saham untuk mendapatkan return. Ya, ngapain Anda punya uang ratusan juta ditaruh di bawah bantal? Uangnya nganggur, nggak produktif, malah dimakan rayap, dimakan ulet, rusak semua. Ya kan? Mending ditaruh di bank, dapat bunga deposito, ditaruh di deposito atau dibelikan obligasi. Ya. Untuk apa? Supaya nilai uang kita terlindungi, ya. Kita tidak akan terkena imbas inflasi, ya. Uang kita makin hari makin menghasilkan profit. Bayangkan Anda punya uang 100 juta, taruhlah ke deposit dengan bunga 10% untuk 1 tahun. Yang tadinya 100 juta, Anda akan mendapatkan 110 juta dalam waktu 1 tahun. Daripada nganggur, dimakan rayap, mending kita investasikan. Nah, ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap uang. Ya, dari sini ada pertanyaan? Ayo, kalian harus paham ya. Kalau nggak paham nanti bingung nanti kalau saya lanjutkan. Mending bingung sekarang, tanya ke saya, nanti saya jelaskan, terus kita lanjut lagi. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, Saya saya izin tanya, Pak.
Oke, Mas Maulana, monggo. Tadi kan saya sempat nangkap poin kalau misalkan uang ini lebih baik ditaruh di bank daripada ditaruh di bawah bantal atau kasur gitu, Pak. Dipegang. Ya, daripada dipegang gitu. Ini saya agak miskonsepsi sih, Pak. Misalkan uang saya ditaruh di bank, apakah uang saya itu terhindar dari resiko likuiditas, Pak? Waduh, ini resiko likuiditas beda lagi, Mas. Kalau Anda menempatkan uang Anda dalam bentuk deposito, tentu Anda akan menghadapi resiko likuiditas karena Anda tidak bisa mencairkan sebelum jatuh tempo. Contoh misalnya, Anda masukkan duit Anda ke deposito 3 bulan, deposito 6 bulan, deposito 8 bulan, deposito 1 tahun. Anda nggak bisa mengambil uang Anda sebelum jatuh temponya itu selesai. Kalau Anda maksa, Anda kena penalti. Anda bisa ngambil uangnya, tapi Anda kena penalti. Jadi yang tadinya Anda berpotensi mendapatkan bunga, mendapatkan profit, malah Anda nombok kena sanksi, kena penalti. Ya, memang seperti itu. Ya, dan sebenarnya konsepnya adalah bagaimana kita bisa menemukan ya mana beberapa yang kita investasikan dan berapa yang kita pegang. Itu kuncinya di sana. Ya. Mungkin bisa sedikit menjawab ya. Oke, Pak, baik. Makasih. Oke, next. Tadi expected return kita bahas. Sekarang resiko. Memegang uang itu merupakan kegiatan yang mengandung resiko, riskan. Ya. Kenapa kok dia ngomong memegang uang itu riskan? Karena an unexpected increase in the price of goods and services could reduce the value of money in terms of the community consume. Kalau Anda memilih memegang uang, Anda berpotensi apa? Menghadapi resiko terjadinya inflasi. Kalau inflasi ya, otomatis uang yang Anda pegang apa? Nilainya turun. Dulu 10.000 belikan bakso bisa dapat 4 baksonya, sekarang 10.000 cuma dapat 2. Nilai uang Anda turun. Tapi kalau misalnya kita investasikan di deposito contohnya atau di obligasi ya, uang Anda tidak akan turun. Ya, uang Anda akan meningkat nilainya. Ya. Maka dari itu memegang uang itu resiko. Apalagi kalau uangnya gede. Resikonya apa? Resiko inflasi. Kalau terjadi inflasi yang tadinya Anda bisa beli bakso 10.000 dapat 4 bakso, sekarang cuma dapat 2 bakso. Nilai uang Anda berkurang. Maka dari itu untuk memproteksi hilangnya nilai uang itu, kita investasikan di mana? Di obligasi bisa, di deposito bisa, di pasar modal bisa, belikan asuransi bisa, apapun lah itu. Yang penting aset keuangan yang bisa menghasilkan. Ya, change in the risk of holding money need not cause individual to reduce their demand for money. Any change in the riskiness of money causes an equal change in the riskiness of bonds. Jadi perubahan ini, ya, perubahan terhadap penurunan dan peningkatan resiko dalam memegang uang itu kemudian menyebabkan individual itu mengurangi demand mereka terhadap money. Karena apa? Daripada saya megang uang, mendingan saya investasikan di bond. Artinya orang sudah nggak pegang uang lagi. Mungkin dia ambil saja uang untuk kebutuhannya yang mencukupi, kemudian sisanya ditabungkan, sisanya diinvestasikan. Ya, jujur saya itu kalau dapat gajian itu langsung habis. Kenapa langsung habis? Mungkin kebutuhan saya penuhi dulu untuk 1 bulan, sisanya saya langsung investasikan. Ya, saya investasikan langsung. Di mana, Pak? Saya bangun kos-kosan. Itu investasi di sektor real. Ya. Jadi uang saya nggak akan hilang nilainya karena saya langsung investasikan.
Saya tidak menghadapi resiko inflasi, resiko jatuhnya nilai uang. Karena apa? Uang saya langsung saya investasikan. Dan karena saya lagi bangun kos-kosan, nilai tanah, nilai bangunan makin hari makin mahal. Dan itu investasi yang sangat bagus menurut saya. Dan resikonya rendah. Yang terakhir, orang kenapa butuh duit? Orang kenapa mendemand money? Ya, because of liquidity. So the main benefit of holding money comes from its liquidity. Karena orang itu harus kadang-kadang itu harus liquid juga gitu ya. Nggak mungkin semua uangnya itu ditransformasi menjadi obligasi atau menjadi saham gitu kan. Ya, dia juga butuh liquidity. Household and firms hold money because it is the easiest way of financing their everyday purchases. Ya, karena kalau kita butuh money untuk kegiatan liquidity, kita butuh money untuk like paying your everyday expenses, ya, kita butuh money untuk itu. Dan kalau kita mentransformasi all of our money into financial asset, ketika kita butuh secara cash, kita akan kesusahan. Contoh yang paling sederhana gini, kalau Anda, mungkin kalau di Indonesia, mungkin kalau Anda di Surabaya, Anda bisa cashless. Ya, Anda bisa nggak bawa uang cash. Ya. Tapi kalau Anda pergi ke kota-kota ya, ke kayak Magetan, Madiun, Nganjuk, Kediri ya, apalagi udah masuk ke pedesaan, nggak mungkin Anda cashless. Anda beli bensin itu mereka nggak punya ATM. Ya, percayalah saya, Anda harus punya cash. Ya. Jadi salah satu demand for money is liquidity. Kita juga butuh liquidity, apalagi kalau kita orang yang suka berpergian luar kota. Ya. A rise in the average value of transaction carried out by a household or firms cause its demand for money to rise. Jadi ketika transaksi yang dilakukan oleh rumah tangga maupun yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu meningkat, ya, demand for liquidity meningkat, demand untuk membayar transaksi-transaksi yang menggunakan cash itu meningkat, maka permintaan uang juga akan meningkat. Ya. Do you get this point? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Ayo jangan malu bertanya, kita diskusi. Ya, sekali lagi permintaan uang kalau individual itu disebabkan atau dimotivasi oleh 3 hal. Yang pertama, adanya kesempatan untuk mendapatkan return. Yang kedua, adanya resiko dalam memegang cash. Ya, resiko inflasi, resiko hilangnya nilai uang, dan yang ketiga adalah untuk keperluan likuiditas. Ini Mas Anjas tanya nih, mau nggak Mas Anjas? Iya Pak, izin bertanya Pak. Mas Anjas ini bukannya manajemen keuangan B ya? Iya Pak. Oh, ini saya salah masuk kelas apa gimana? Enggak Pak, saya juga ikut peminatan ini Pak. Oh, oke. Ya silakan Mas Anjas. Ya, saya ingin bertanya Pak, soal tadi kan Pak Ubed bilang kalau suku bunga naik atau interest rate naik, itu kan berarti uang yang beredar di masyarakat kan jadi berkurang Pak. Nah, jadi masyarakat kan banyak yang beralih ke deposito, bonds, terus tabungan biasa kan seperti itu. Nah, bukannya kalau seperti itu kan tetap tetap uang kita kan dipinjamkan ke bonds misalnya, itu kan dipinjamkan ke perusahaan Pak berarti. Nah, bukankah seperti itu tetap memberikan uang yang beredar di masyarakat tetap ya Pak? Atau seperti apa? Bukan begitu Mas, konsepnya itu bukan begitu. Ketika kita melakukan obligasi, ya, ini masalahnya ya, kalau saya menjelaskan ini, saya harus menjelaskan konsep velocitas ya, konsep velocitas. Jadi gini, dalam ilmu moneter itu ada yang namanya konsep velocity ya. Velocity itu kecepatan uang beredar. Kalau tadi kan kita berbicara jumlah uang beredar. Kita bisa menghitung jumlah atau kecepatan uang beredar. Gini, konsep velocity itu adalah
seberapa banyak uang itu berpindah tangan dari dari orang A ke orang yang lain. Ya, kalau misalnya saya memberikan uang kepada B, ya, maka perpindahan ya uang saya ke B itu kita sebut dengan velositas 1. Artinya dia telah berpindah tangan 1 kali. B kemudian dia melakukan belanja kepada orang C. Ya. Maka perpindahan uang tadi ini sekarang ke orang siapa? Ke orang C. Artinya velositasnya tinggi. Nah, sebenarnya semakin tinggi velositas, maka kita bisa sebut bahwa ekonomi itu sangat aktif. Jumlah uang beredar itu sangat banyak. Ya. Tapi kalau dalam hal kita belikan obligasi, apa yang terjadi? Velositasnya itu hanya 1. Perpanjangan. Jadi obligasi itu kan katakanlah ya, pemerintah butuh duit untuk membangun jembatan. Butuh berapa? Butuh 2 triliun. Untuk bangun jembatan dia butuh 2 triliun. Berarti kan dia kan mengumpulkannya obligasi dari masyarakat sampai terkumpul 2 triliun. Nah, kalau sudah terkumpul 2 triliun, itu disalurkan kepada satu aktivitas saja. Artinya perpindahan tangannya tidak secepat bagaimana kalau dia itu dalam keadaan cash. Ya, berarti jumlah uang beredar ya tetap lebih sedikit karena dia velositasnya itu hanya kepada satu aktivitas ekonomi. Kalau ini kan enggak, habis ke A ke B, habis ke B ke C, ke C ke D, ke D ke E. Velositasnya sangat tinggi kalau dia itu pegang cash, kalau masyarakat pegang cash. Tapi kalau diinvestasikan di dalam obligasi, uang yang harusnya bisa berpindah tangan satu ke yang lain, itu velositasnya jadi menjadi 1 saja untuk membiayai proyek tersebut sampai selesai. Oke, paham ya konsep ini, Mas Anjas? Ya Pak, paham Pak. Makasih Pak. Alright. So, tadi kita belajar demand money dari sisi individu. Nah, sekarang kita belajar dari aggregate money demand. Aggregate money demand itu apa? Yo individu, yo korporasi, yo semua masyarakat rumah tangga, yo semuanya yang ada di dalam perekonomian. Ya. Apa yang dimaksud di sini? Aggregate money demand itu adalah total demand for money yang diminta oleh seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh perusahaan yang ada di dalam perekonomian. Ya, kalau kita berbicara agregat, ya, bukan permintaan satu orang saja loh ya. Kalau kita berbicara agregat, maka itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah suku bunga, yang kedua adalah price level atau kita sebut dengan inflasi nanti ya. Yang ketiga adalah real national income. Real national income itu adalah GDP atau PDRB bahasa Indonesianya, atau kekayaan negara. Kita yang pertama interest rate. Semakin tinggi interest rate, ya itu akan menurunkan demand terhadap uang. Kenapa? Kalau interest rate-nya tinggi, suku bunga tinggi, orang-orang nggak pada pegang uang. Mereka akan cenderung naruh duitnya di bank, di deposito, atau dibelikan obligasi. Iya kan? Nah, maka dari itu jumlah uang beredar akan berkurang. Price level, inflasi. Kalau terjadi inflasi, itu akan meningkatkan permintaan terhadap uang. Loh Pak, kenapa Pak? Kalau inflasi tadinya 1 bakso harganya 10.000, sekarang 1 bakso harganya 20.000, artinya kita butuh 10.000 ekstra untuk mendapatkan 1 porsi bakso. Berarti apa? Permintaan terhadap uang akan naik ketika terjadi price levelnya itu naik, ketika terjadi inflasi. Ya. Dan yang terakhir, real national income akan
it raises the demand for money. Ketika negara itu semakin kaya, ketika orang-orang di negara itu semakin kaya, tadi saya bilang apa di awal? Ketika negara semakin kaya, orang-orang semakin kaya, mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan apa? Konsumsi. Ketika konsumsi naik, what happened with money demand? Ketika konsumsi naik, orang-orang akan apa? Membutuhkan uang untuk melakukan konsumsi. Berarti demand money akan naik. Ya. Logikanya dapat ya. Apa saja yang mempengaruhi uang ya? Ya. Nah, sini ada yang belum paham logikanya? Belum, Pak. Siapa yang belum paham? Mas Reza. Mas Reza belum paham logikanya. Masih agak bingung. Oke, saya ulangi ya. Tadi kan kita bicara permintaan uang pada level individu dipengaruhi oleh kalau individu tadi dipengaruhi oleh ekspektasi return, kemudian resiko dan likuiditas. Jadi kita ini butuh duit, kita ini butuh atau enggaknya duit, kita ini mendemand money, itu kan karena 3 hal ini. Adanya ekspektasi return, resiko, dan likuiditas. Expected return gimana? Ya kalau kita punya ekspektasi bahwa suku bunga akan meningkat, ya ngapain kita pegang banyak-banyak duit? Mending duit-duit yang nganggur kita taruh di bank, dapat deposito, atau kita belikan obligasi kan gitu. Pegang duit punya resiko kena inflasi. Ya, maka untuk menghindari resiko inflasi, kita investasikan aja supaya nilai uang kita itu tidak turun. Likuiditas juga begitu. Kita butuh likuiditas untuk melakukan transaksi terhadap pembayaran-pembayaran yang kita butuhkan. Nah, itu dalam sisi individu. Nah, sekarang kita agregatkan. Agregatkan itu apa? Nggak cuma 1-2 orang saja, tapi secara keseluruhan di dalam ekonomi. Ya. Nah, kalau di dalam ekonomi, uang itu dipengaruhi oleh apa? Oleh yang pertama, suku bunga. Ya. Semakin tinggi suku bunga, apa yang terjadi? Demand terhadap uang itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena orang-orang naruh duitnya di deposito, naruh duitnya di obligasi, kan gitu. Kemudian price level. Price level itu adalah inflasi. Kalau harga bakso yang tadinya 10.000 sekarang 20.000, artinya kan kita perlu 10.000 ekstra untuk membeli 1 mangkok bakso. Berarti permintaan terhadap uang akan meningkat karena terjadi inflasi. Nah, yang terakhir adalah real national income. Jadi secara agregat permintaan terhadap uang itu dipengaruhi oleh kekayaan negara. Kalau negaranya itu semakin kaya, orang-orangnya semakin kaya, tingkat pertumbuhan ekonomi bagus, maka mereka cenderung melakukan konsumsi yang lebih banyak. Saya, kalau gaji saya yang tadinya 5 juta, sekarang 15 juta, konsumsi saya mungkin bukan lagi 5 juta, tapi ya 15 juta. Wong gaji saya lebih banyak. Yang tadinya saya makan warteg, sekarang makan di restoran mewah. Kan konsumsinya jadi lebih banyak. Ya. Maka dari itu ketika GDP meningkat, ya, maka demand terhadap money juga meningkat. Seperti itu ya, Mas Reza. Tapi apa bedanya dengan kita menyimpan, kan kita tahu sendiri kan, suku bunga di bank tuh kalau ketika tabungan kecil ya Pak ya. Iya. Ya kan Pak. Iya. Apa bedanya dengan kita menyimpan uangnya di luar bank lah intinya Pak kayak gitu. Karena kan sebenarnya kalau misalkan kita nabung juga, kalau misalkan nggak diinvestasikan, nggak dibelikan obligasi dan segala macam, itu sebenarnya uangnya juga uang nganggur gitu kan Pak sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita nabung di bank juga sama aja bakalan kena inflasi gitu. Kayak gitu. Iya kan kita asumsikannya didepositkan, Mas. Oh gitu. Iya. Kalau nabung ya, makanya bahasa saya kan diinvestasikan, bukan ditabungkan ke bank. Ya diinvestasikan melalui bank.
memang kalau kita tabung bunganya sangat kecil, ya, bunganya sangat kecil. Tapi kalau kita depositkan dan itu uangnya cukup signifikan, ya, yang kita dapat banyak daripada kita biarkan nganggur, kemudian terjadi inflasi, malah mengurangi eh, kekuatan kita dalam membeli atau daya beli kita. Kalau cuma kita ini berpikir dalam tataran individu, mungkin itu tidak signifikan. Tapi bagaimana kalau kita berpikir dalam tataran satu perekonomian, satu negara, berapa ratus triliun yang ada? Kalau kita ratusan triliun itu ya nggak dikelola dengan baik, kita pegang cash, ya nggak kita investasikan, ya akhirnya ketika terjadi gejolak ekonomi, COVID tahu-tahu datang tanpa ada peringatan dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Kita kehilangan daya beli dan itu nggak kita inginkan sebenarnya. Kita ini memang ya kadang-kadang itu kita perlu ngapain sih kita investasikan uang kita? Wong buktinya yo nggak diinvestasikan yo aman-aman saja. Itu karena kita belum menghadapi resiko-resiko yang kita sendiri nggak tahu kapan itu datang. Siapa yang nyangka kalau bakal ada perang Rusia Ukraina? Siapa dulu yang nyangka kalau bakalan ada virus yang sampai itu mempengaruhi seluruh perekonomian dunia? Nggak ada yang nyangka. Apakah ada yang nyangka sebelumnya? Nggak ada. Tapi kan kalau itu terjadi, itu kan sangat merugikan. Berapa ratus perusahaan yang bangkrut gara-gara COVID? Berapa ribu usaha yang terkendala gara-gara dampak Rusia dan Ukraina? Sih kita nggak pernah tahu gitu. Nah, makanya untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu, ada konsep resiko, ada konsep uang, ada konsep investasi. Seperti itu. Kalau kita bicara individu ya mohon maaf, mungkin kita tidak bisa mempengaruhi perekonomian itu secara signifikan. Tapi kalau kita berbicara pada level agregat, pada level satu negara, satu perekonomian, itu sangat signifikan. Dan jangan sampai kita ini salah kelola uang, sehingga daya beli yang tadinya itu bisa kita proteksi, malah nggak ada. Malah kita buang gitu. Ya, saya rasa itu ya, Mas Reza ya. Coba didengarkan dulu nanti supaya lebih dapat filosofinya ya. Oke, sekarang kalau kita bicara permintaan uang pada level agregat ya, itu sebenarnya dapat digambarkan dalam suatu persamaan atau fungsi. Ya, di sini money demand merupakan fungsi daripada P. P itu apa? P itu adalah price level, tingkat harga, inflasi, dan juga fungsi daripada LRY. LRY itu apa? Aggregate Real Money Demand. Yang mana LRY itu, Y-nya itu adalah national income. National income itu adalah GDP atau pendapatan negara. Dari persamaan ini, ya, maka MD money demand dibagi dengan price level itu merupakan fungsi daripada L yang merupakan R dan Y. R dan Y itu adalah agregat real money demand. R itu sebentar, ada penjelasannya nggak ya di sini? R itu apa? Oh, nggak ada. Oke. Nah, ini ya, saya akan menjelaskan fungsi ini. Ya. Coba teman-teman fokus kepada ini. L merupakan fungsi daripada R dan Y. Ya. L itu apa? L itu adalah kita sebut dengan loanable fund. Artinya dana yang tersedia untuk diberikan pinjaman, untuk memberi pinjaman. Ya. Dana yang tersedia di bank supaya bank-bank itu bisa memberikan pinjaman. Kita sebut dengan loanable fund.
Nah, loanable fund itu didapat dari deposito, dari obligasi, dari tabungan, seperti itu ya. Jadi loanable fund itu adalah deposito, obligasi, tabungan ya, yang mana dikumpulkan dari kita, kemudian digunakan untuk membiayai proyek-proyek penting ya, membangun jembatan, membangun rumah sakit ya, membangun usaha dan lain sebagainya. Ya. Nah, loanable fund itu merupakan fungsi daripada R. R itu artinya suku bunga dan Y. Y itu artinya pendapatan. Pendapatan negara. Kalau suku bunga meningkat, apa yang terjadi? Orang-orang cenderung pegang uang, apa cenderung naruh uangnya di bank, diinvestasikan di bank lewat deposito, Diinvestasikan. obligasi, atau lewat mereka kan cenderung untuk menaruh uangnya di bank kan. Menaruh uangnya di bank itu dalam artian menginvestasikan di bank kan. Maka loanable fund akan meningkat. Ya. Kalau Y meningkat, apa yang terjadi? Ya. Kalau pendapatan di suatu negara itu meningkat, apa yang terjadi? Y-nya ini oke, ya. Apa yang terjadi? L-nya meningkat. Apa? L-nya meningkat, loanable fund-nya meningkat. Soalnya kan tadi suku bunganya meningkat, otomatis masyarakat itu banyak yang menabung. Jadi kalau misalnya pendapatannya mereka semakin gede, mereka pasti akan mikirnya, oh kalau aku tabungin atau aku depositoin atau aku beliin obligasi itu semakin besar returnnya gitu loh Pak. Oke, betul. Jadi ini bisa dipahami sebagai banyak cara ya, banyak cara. Tapi intinya gini, kalau pendapatan negara meningkat, orang-orang itu punya duit lebih banyak, ya, akan terjadi dua skenario. Skenario yang pertama, orang-orang itu bisa saja semakin Y-nya ini meningkat, maka L-nya semakin menurun. Kenapa? Karena dia memperbanyak konsumsi. Ya, memperbanyak konsumsi. Tapi bisa saja L-nya juga meningkat. Kenapa? Karena kalau dia nggak menggunakan kekayaan yang meningkat itu untuk menambah konsumsi, dia akan menggunakan kekayaan yang meningkat itu untuk menambah investasi kita. Jadi dia akan semakin kaya. Nah, makanya di sini L itu tidak dijelaskan fungsinya apa, negatif atau positif, tapi dia hanya dijelaskan sebagai fungsi yang mana L ini dipengaruhi oleh tingginya suku bunga dan pendapatan negara. Sekarang P. P itu adalah price level. Ya. Di sini disebutkan bahwa demand, permintaan terhadap uang itu merupakan fungsi, ya, fungsi dari apa? Dari price level, inflasi, dan juga fungsi daripada loanable fund. Ya, di sini ada perkalian di sini. Artinya apa? Price level kalau kita kalikan dengan loanable fund yang merupakan fungsi daripada R dan Y, itu akan memberikan kita money demand. Nah, ini kalau kita tulis ulang, ya, MD dibagi P sama dengan L yang merupakan fungsi daripada R dan Y. Artinya apa? Ini kita sebut dengan real money demand. Karena sudah dibagi dengan inflasi. Kita sebut dengan real money demand. Itu merupakan fungsi daripada L. Yang mana dia dipengaruhi oleh R dan Y. Artinya apa? Real money demand, ya, money demand, permintaan uang yang real itu dipengaruhi oleh R dan Y. Ini bahasa ekonomi ya. Jadi mereka menggunakan fungsi-fungsi itu untuk menjelaskan hubungan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Ya. Sekarang kita coba lihat. Ini adalah hubungan ya antara suku bunga ya
dan agregat real money demand. Ya, ini adalah hubungan antara suku bunga dan agregat real money demand. Agregat real money demand itu apa? Permintaan uang real secara agregat, yaitu MD dibagi dengan P. Nah, hubungannya apa, Pak? Hubungannya negatif. Negatif itu kenapa? Karena dia slope-nya menurun. Ya. Nah, karena dia punya slope yang menurun, artinya apa? Kita bisa ekspresikan seperti ini. Ketika suku bunga tinggi, ya, ketika suku bunga tinggi, katakan di sini 10%, ya, apa yang terjadi dengan money demand? Permintaan terhadap cash, permintaan terhadap uang. Ya, sangat rendah, katakanlah di sini 20 triliun. Ketika suku bunga rendah, apa yang terjadi? Permintaan terhadap uang lebih banyak, 40 triliun. Misalnya di sini suku bunganya berkurang menjadi 3%. Jadi ini adalah menggambarkan opportunity cost antara memegang uang dan menginvestasikannya. Intinya adalah ketika suku bunga tinggi, orang-orang nggak pada mau pegang duit. Mereka akan menginvestasikannya ke deposito, diinvestasikan ke obligasi. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki ekspektasi untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi. Tapi kalau suku bunganya berkurang, ekspektasi pendapatannya itu akan berkurang. Daripada tak investasikan, mending tak belanjakan. Daripada tak investasikan, mending apa? Tak buat bisnis. Daripada tak investasikan, mending tak buat belanja. Ya, maka ketika suku bunga rendah, jumlah uang beredar di masyarakat akan tinggi. Karena mereka tidak ada kompensasi untuk menaruh duitnya kepada sektor investasi. Ya, apa yang terjadi? Orang-orang lebih milih belanja, lebih milih liburan, lebih milih beli rumah, lebih milih ya apa? Anything. Intinya adalah ketika suku bunga rendah, jumlah uang beredar akan ketika suku bunga rendah, jumlah uang beredar akan tinggi. Nah, kalau tinggi dibarengi dengan konsumsi. Konsumsi membuat inflasi tinggi, ekspor menurun, kurs juga menurun. Kan gitu tadi di awal loh ya. Ya. Ini adalah hubungan antara suku bunga dan money demand. Nah, coba misalnya ini ada suatu skenario di mana kita akan menerima increase in real income. Jadi ada penambahan income dari yang tadinya Y1 menjadi Y2. Maka kurva ini akan bergeser ke kanan. Ya. Jadi penambahan pendapatan negara akan menggeser kurva ini ke kanan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa mencapai titik equilibrium yang baru. Ya. Jadi ketika masyarakat itu punya duit lebih banyak, ya, misalnya suku bunganya ada pada 5%. Hal ini semakin apa? Semakin menambah jumlah uang beredar yang diminta oleh masyarakat. Money demand 2. Ini money demand 1. Quantity ya, quantity money demand 1, ini quantity money demand 2. Kenapa? Karena ya mereka sudah kaya. Ya, mereka sudah kaya, mereka tidak melihat kompensasi yang cukup untuk menaruh duit mereka pada pasar investasi, akhirnya mereka memilih untuk membelanjakan duit mereka
Maka ada istilah semakin banyak duit di pasar, semakin banyak orang punya duit, semakin besar konsumsi, semakin besar belanja yang dilakukan. Dulu nggak punya duit, dia beli tas biasa saja. Ketika dia punya duit, dia beli tas Hermes. Dia beli tas Louis Vuitton. Dia beli tas Chanel misalnya. Atau banyaklah merek-merek yang lain, saya nggak hafal. Ya. Nah, ketika tidak ada kompensasi yang cukup ya, terhadap melakukan investasi karena adanya peningkatan pendapatan, ya, maka pergeseran kurva loanable fund itu akan membuat quantity money demand bertambah lebih banyak. Ya, karena misalnya 5% ini dianggap kecil, ya, dianggap kecil. Maka apa? Quantity money demand yang kedua, setelah terjadi kenaikan pendapatan, akan lebih banyak. Orang-orang akan lebih banyak membutuhkan money demand ya ketika mereka mengalami kenaikan pendapatan. Oke. Nah, kita sampai pada equilibrium. Sebelum pertanyaan ya, kita bahas dulu money supply. Nah, kondisi equilibrium itu sebagaimana kita pelajari di ekonomi mikro dan makro terjadi ketika money supply ketemu dengan money demand. Ya. Ketika apa? Ketika money supply ketemu dengan money demand. Ya. Kemudian the money market equilibrium condition can be expressed in terms of aggregate real money demand as follow. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa money supply dibagi dengan P atau real money supply merupakan fungsi daripada loanable fund yang dipengaruhi oleh R dan Y. R ini adalah suku bunga dan Y ini adalah pendapatan. Ya, sekarang kita lihat bagaimana bentuk daripada money supply. Teman-teman, ini adalah bentuk daripada real money supply. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok bentuknya itu vertikal? Karena money supply itu dikontrol sama siapa? Dikontrol sama bank sentral melalui undang-undang dan regulasi. Sehingga bentuknya vertikal. Berarti bergesernya ke kanan dan bergesernya ke kiri itu dipengaruhi oleh bank sentral melalui undang-undang dan regulasi. Nah, di sini ada satu skenario yang mungkin kita perlu pahami, ya. Ketika ya ada kenaikan di sini ya. Ini adalah money supply ya, ini adalah equilibrium, ini adalah kuantitas ini. Contohnya misalnya ketika suku bunga tinggi pada level R2, katakanlah di sini 10%. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Orang-orang akan menaruh duitnya di mana? Diinvestasikan, di deposito atau di obligasi. Nah, itu membuat demand terhadap uang itu rendah. Sedangkan supply terhadap uang tinggi. Ya. Kan ditaruh di deposito, ditaruh di obligasi, gitu kan? Ditaruh di pasar saham contohnya. Lah ini adalah loanable fund. Masih ingat nggak? Ya. Sehingga apa? Ketika suku bunga tinggi, demand itu lebih kecil daripada supply. Demand itu lebih kecil daripada supply. Artinya apa? Lebih banyak supply uang daripada demand uang. Ya. Lebih banyak apa? Lebih banyak supply uang daripada demand uang.
Sekarang, ketika suku bunga itu rendah, apa yang terjadi? Misalnya dari 10%, sekarang tinggal 2%. Apa yang terjadi? Yang terjadi demand terhadap uang, demand terhadap loanable fund itu akan sangat tinggi. Sedangkan supply-nya itu rendah. Ya. Orang pada nyairin duit. Dia tidak melihat kompensasi yang bagus dalam melakukan investasi di deposito atau di obligasi. Akhirnya mereka memilih untuk melakukan investasi pada sektor real. Digunakan konsumsi, digunakan beli rumah, digunakan untuk investasi di sektor real. Ya. Ketika suku bunga rendah, para pebisnis itu akan mendemand money. Ya wis, aku tak pinjem bank. Karena di saat ini suku bunga itu rendah cuma 2%, mending tak buat ngembangin usaha daripada tak investasikan, daripada uang itu diinvestasikan pada sektor-sektor yang lain. Suku bunga rendah ya mending tak investasikan saja. Ya, maka ketika suku bunga rendah apa yang terjadi? Demand-nya lebih banyak daripada supply-nya. Maka dari itu kita perlu menemukan satu titik equilibrium, yaitu misalnya di sini pada angka 5%, ya, di mana real money supply ketemu dengan agregat real money demand. Ya. Paham ya di sini? Jadi ketika suku bunga rendah, ya, orang-orang lebih baik menarik duitnya dari bank, diinvestasikan di sektor real, dibuat beli rumah, dibuat konsumsi, karena mereka tidak melihat kompensasi yang cukup ketika mereka menaruh duitnya di bank. Lawang bunganya cuma 2%, ngapain tak taruh di bank? Ya mending tak investasikan buat belanja, buat konsumsi, buat pariwisata. Ya. Tapi ketika suku bunga tinggi, orang-orang cenderung menaruh duitnya di bank, sehingga kita memiliki supply yang lebih di sini, kelebihan supply. Karena apa? Orang-orang cenderung naruh duitnya di bank untuk menerima suku bunga yang lebih tinggi. Akhirnya mereka melupakan investasi pada sektor real. Nah, ini adalah titik keseimbangan antara money demand dan money supply. Oke, dari sini ada pertanyaan? Saya rasa kita cukupkan ya di sini pencapai. Besok kita lanjutkan lagi. Samuel, silahkan. Misi Pak, izin bertanya. Monggo. Ketika suplai uang itu berlebih di masyarakat gitu Pak, apa yang akan terjadi Pak? Kita nggak bisa bilang itu. Kalau ke supply, kita kan harus mempertimbangkan suku bunganya itu. Ya ketika supply-nya bertambah, berarti suku bunga akan turun, Mas. Iya kan? Baik Pak, berarti itu akan secara bank sentral akan langsung menentukan suku bunganya ya Pak? Iya, jadi gini, bank sentral itu kan memiliki kontrol terhadap money supply. Nah, kalau dia menambah money supply, berarti kan dia ingin agar suku bunganya itu turun. Suku bunga yang rendah dijawab oleh para pebisnis, dia akan mendemand uang untuk melakukan investasi, melakukan belanja, beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Money supply yang ditambah oleh bank sentral berarti bank sentral ingin menurunkan suku bunga, ya, dan hal itu nanti akan direspon oleh masyarakat. Konsumsi akan semakin naik, konsumsi naik, ya, konsumsi akan naik, ya, maka ekspor akan konsumsi naik. Apa yang terjadi dengan price level? Price level akan naik. Sebenarnya konsumsi naik ini akan diimbangi oleh GDP yang naik. Ya, seperti itu. Dapat filosofinya, Baik, Pak, Mas terima kasih, Samuel? Pak. Halo, Samuel? Iya Pak, dapat Pak. Ya, gitu ya. Kita batasi dulu pembahasan kita dari tentang suku bunga dan jumlah uang beredar.
Mas Rosyad, gimana Mas Rosyad? Ya Pak, izin Mas bertanya Pak. Terkait dengan di suku bunga sendiri Pak. Apakah suku bunga di Indonesia itu memiliki suku bunga yang sama ya Pak? Karena saya melihat itu ada beberapa yang suku bunganya berbeda-beda, dan apakah dari bank sentral itu bisa memusatkan keseluruhan dari suku bunga itu biar sama? Dan apa yang Gini, terjadi jika seumpama nanti? iya. Iya Pak. Gini Mas Sam, gini Mas Rosyad ya. Bank sentral itu setiap bulan itu menentukan suku bunga acuan. Kita sebutnya sebagai BI 7 days repo rate. Ini adalah suku bunga acuan. Itu ditentukan setiap bulan di minggu ketiga. Minggu ketiga setiap bulan. Nah, misalnya BI menentukan 3%. Nah, suku bunga acuan ini kemudian ditafsirkan oleh para perbankan, Bank Mandiri, Bank BRI, bank manapun, untuk memberikan bunga terhadap dua pihak. Yang pertama, pihak depositor. Yang kedua adalah pihak loaner. Ya, loaner itu artinya yang meminjam duit tersebut. Misalnya depositornya dia akan diberi 3,5%, ya. Kemudian loanernya dia akan diberi 7%. Nah, bank itu akan mengambil keuntungan 7% dari dikurangi 3,5. Ya, 3,5. Itu adalah keuntungan bank. Intinya bank sentral itu dia menentukan suku bunga acuan. Suku bunga acuan ini kemudian diinterpresentasikan oleh bank-bank mandiri, bank-bank BNI, ya seluruh bank untuk sebagai landasan dia memberikan pinjaman dan memberikan bunga kepada para penabung, dana pihak ketiga. Ya, maka dari itu bunga itu tidak akan pernah sama antar satu bank dengan bank yang lain karena mereka berkompetisi di sini. Ya, siapa yang bisa memberikan bunga lebih rendah untuk para peminjam? Siapa yang bisa memberikan bunga lebih tinggi untuk para penabung? Ya, trade off-nya di sana, kompetisinya di sana. Ya, gimana? Apakah dipahami, Mas Rosyad? Jelas udah Pak, makasih banyak Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan. Sudah paham atau masih bingung ini? Aduh. Monggo, silakan bertanya. Ini saya lagi buka presensi. Ya. Jadi mungkin saya berikan sedikit wrap up ya. Jadi hari ini kita belajar ya hubungan antara uang ya dan suku bunga ya. Pada akhirnya nanti kita akan belajar hubungannya antara kurs ya. Jadi kita belajar tadi bahwasanya semakin tinggi suku bunga, maka apa yang terjadi? Orang-orang orang-orang akan menempatkan duit mereka pada sektor investasi. Ya, pada sektor investasi. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang akan menempatkan uang mereka pada sektor investasi sehingga jumlah uang yang di-demand itu menurun. Ya. Begitupun sebaliknya ketika orang-orang itu mendapati bahwa suku bunga rendah, mereka tidak mendapatkan kompensasi yang cukup untuk menaruh uang mereka pada aset investasi. Ya, akhirnya mereka lebih memilih untuk melakukan pembelanjaan atau diinvestasikan pada sektor real. Ya, pada sektor real bukan pada sektor keuangan. Ya, dan disitulah kemudian mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat
bisa naik, bisa turun, itu kemudian mempengaruhi nilai tukar, mempengaruhi inflasi dan lain sebagainya. Jadi ada semacam hubungan ya antara inflasi, uang, suku bunga, kurs, yang mana hubungan tersebut bisa kita logikakan. Nah, kita dalam tahap untuk belajar logika tersebut. Baik, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan ya perkuliahan kita pada sore hari ini. Oh, ini ada Mas Anjas ini yang bertanya. Silakan Mas Anjas. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ini bukan tentang materi Pak, tapi lebih mengarah ke minta penjelasan seperti itu. Jadi kita kan ada Bank Sentral ya Pak, Bank Indonesia. Nah itu kan juga apa ya, seperti cabang dari Bank Sentralnya dunia yakni The Fed. Nah, sedangkan saham dari Indofed sendiri itu dimiliki oleh bank-bank swasta yang ada di bank-bank swasta yang besar di dunia seperti JP Morgan, Credit Suisse seperti itu. Nah, jadi sebenarnya bank swasta ini yang mengatur bank sentral atau bank sentral yang mengatur bank swasta, Pak? Soalnya kan sahamnya kan dimiliki oleh bank swasta seperti itu. Jadi yang mengatur bank di dunia itu bukan Fed ya, tapi World Bank. World Bank itu bank sentralnya bank sentral. Ya, kalau Fed itu bank sentralnya Amerika dan itu parahnya bukan dimiliki oleh pemerintah, tapi dimiliki oleh pribadi-pribadi berupa saham. Ya, betul kata Mas Anjas. Makanya kita kenal Rothschild Family ya, Rothschild Family. Anda pernah dengar nama itu? Ya, pernah Pak. Ya, Rothschild Family ini kan salah satu keluarga Yahudi yang paling kaya ya di dunia karena dia penguasa dari beberapa bank. Ya, salah satunya adalah Fed. Fed itu dikuasai oleh pribadi individu. Makanya kita bisa simpulkan bahwa penguasa ekonomi dunia itu ternyata dikuasai oleh segelintir orang saja, yaitu orang-orang Yahudi, keluarga Yahudi yang bermarga Rothschild Family ini. Ya memang seperti itu faktanya. Ya nanti kita diskusi lebih lanjut. Wah, ini bahaya ini. Ini ada CCTV apa enggak ini saya ini? Oh, ada. Ya sudah pada absen? Sudah, Pak. Oke ya. Jadi untuk sementara ini kita belajar money supply, money demand. Harapannya nanti by the end of this materi kita akan lebih memahami terkait dengan kurs. Kita cukupkan. Ya, mari kita akhiri dengan hamdalah dan sampai ketemu lagi di minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Pak.